Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Subara, NPM 224-11167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen produksi. Yang pertama ada pengertiannya, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa produksi manajemen merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal pengelolaan, produksi manajemen bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai apa yang telah dirumuskan pada perencanaan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah bagi perusahaan untuk menentukan keputusan seperti produk mana yang sebaiknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai apa itu manajemen produksi, seperti Jay Hazer dan Barry Render, rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dari bentuk barang dengan mengubah input menjadi output. Lalu, Panjanoraga, aktivitas yang dilakukan manusia mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengawasan untuk mencapai tujuan. Menurut Sofjan Sauri, aktivitas yang menyatukan sumber daya manusia, modal, dan bahan baku untuk menciptakan nilai dari sebuah produk. Lalu ada Vinay Paniker, perusahaan konversi dari input atau tenaga kerja dan modal untuk menjadi output yang dalam hal ini menjadi barang atau jasa. Lalu ada Holstein, perencanaan dan pengendalian proses untuk memastikan input dan output berjalan sesuai rencana. Ada dua hal terkait dengan manajemen produksi. Yang pertama, pembagian kerja. Dengan pembagian kerja yang tepat, maka akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif. Lalu yang kedua, revolusi industri. Revolusi inilah yang menempatkan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Harapannya segala target yang dicita-citakan perusahaan mudah tercapai. Lalu ada tujuan produksi. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan dari manajemen produksi. Yang antara lain, yang pertama ada mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Lalu yang kedua ada mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Lalu ada mengelola alat produksi, mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak menjadi kerusakan. Lalu ada fungsi manajemen produksi. Setelah memahami tujuan dari manajemen produksi, kita perlu mengetahui fungsinya. Hal ini menjadi penting karena transformasi dari bahan belum jadi menjadi bahan yang siap dipasarkan. Pertama ada perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Lalu ada jasa pendukung. Ini adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode mana yang baik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu ada proses pengolahan. Fungsi yang ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengolah produk. Dalam proses biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Lalu ada pengawasan. Agar tujuan perusahaan terencana dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Lalu ada manfaat manajemen produksi. Apa saja manfaat dari manajemen produksi? Keberadaan manajemen produksi membantu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Berdasarkan pengertiannya, dapat simpulkan bahwa manajemen produksi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Lalu ada aspek manajemen produksi. Ada 3 hal yang termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu yang pertama ada perencanaan produksi.
Perencanaan ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Sebagai contoh, menentukan bahan baku, supplier, kuantitas, dan kualitas produk. Lalu yang kedua ada pengendalian produksi. Tahapan kontrol menjadi penting agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi terdapat 3 hal yang harus diketahui, yaitu membuat perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian yang dimaksudkan agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga ada pengawasan produksi. Ini hal yang cukup penting di dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan. Tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan sesuai rencana. Tujuan dari pengawasan ini adalah proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi alokasi, waktu, hingga anggaran yang telah dibuat perusahaan. Lalu juga manajemen produksi adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam produksi barang atau jasa. Lalu ada tentang manajemen produksi. Manajemen produksi melibatkan pengaturan sumber daya, metode, dan proses produksi untuk mencapai output optimal dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Pentingnya manajemen produksi bisa meningkatkan kualitas. Manajemen produksi yang baik membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan. Lalu ada pengurangan biaya. Dengan efisiensi yang baik, manajemen produksi dapat membantu mengurangi biaya produksi. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Manajemen produksi yang efektif meningkatkan produktivitas serta meminimalkan limbah dan pemrosesan ulang. Lalu ada fungsi manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan produksi, seperti menentukan target produksi, alokasi sumber daya, dan jadwal produksi. Yang kedua ada pengawasan produksi, mengawasi aktivitas produksi untuk memastikan efisiensi dan kualitas yang diharapkan tercapai. Lalu pengendalian inventory, mengelola inventory secara efektif untuk menghindari persediaan berlebihan atau kekurangan. Lalu yang keempat ada peningkatan proses. Terus meningkatkan proses produksi untuk mencapai efisiensi dan kualitas yang lebih baik. Proses manajemen produksi melibatkan perencanaan, perolehan bahan baku, pemrosesan, pengendalian kualitas, dan distribusi produk. Lalu ada aspek manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan produksi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Lalu ada pengorganisasian, mengatur sumber daya manusia, mesin, dan material untuk menjalankan operasi produksi. Lalu ada pengendalian, mengawasi aktivitas produksi dan memastikan sesuai. Lalu yang kelima ada manfaat manajemen produksi. Pertama ada peningkatan efisiensi. Manajemen produksi yang baik membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu siklus produksi. Lalu bisa juga peningkatan kualitas. Manajemen produksi yang efektif meningkatkan standar kualitas dan mengurangi cacat produk. Lalu ada peningkatan kecepatan. Peningkatan proses produksi membantu peningkatan kecepatan dan waktu respon terhadap permintaan pasar. Lalu ada peningkatan keamanan. Penerapan manajemen produksi yang baik dapat meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan. Lalu ada elemen penting dalam manajemen